Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan seseorang? Kamu berdoa, berkorban, mempertahankan hubungan yang kamu yakini bisa berujung bahagia. Tapi entah mengapa, semakin kamu kejar, semakin jauh ia terasa. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kalian. Dalam hidup, kita seringkali tak sadar sedang mengejar sesuatu atau seseorang yang sebenarnya tidak Allah takdirkan untuk kita. Kita memaksa bertahan dalam sesuatu yang sebenarnya Allah ingin kita lepaskan. Kita menyangka perjuangan adalah bentuk cinta, padahal kadang justru bentuk keterikatan yang harus dilepaskan. Allah dengan kasih sayangnya sering memberi kita tanda-tanda, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu dari sesuatu yang lebih besar. Di video ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa Allah sebenarnya sedang menyuruhmu berhenti mengejar yang tak ditakdirkan untukmu. Dengarkan baik-baik, karena mungkin salah satunya sedang Allah tunjukkan padamu saat ini. Tanda pertama, hati yang terus-menerus gelisah, meski sudah diperjuangkan. Salah satu tanda paling awal bahwa sesuatu tidak ditakdirkan untukmu adalah kegelisahan hati yang tak kunjung reda, meskipun kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Mungkin kamu sudah mencoba bersabar, sudah berkali-kali memaafkan, sudah berdoa menangis di sepertiga malam, bahkan mencoba lebih dekat dengan Allah agar hubungan ini terasa ringan. Tapi nyatanya, yang kamu dapatkan justru adalah kecemasan, ketakutan, atau perasaan hampa yang terus-menerus hadir. Hati itu diciptakan oleh Allah, dan Allah juga yang paling tahu bagaimana cara menenangkannya. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maka jika kamu merasa hatimu tidak pernah damai saat menjalin hubungan dengan seseorang, bahkan ketika kamu sudah mendekatkan diri pada Allah, itu bisa jadi adalah bentuk peringatan lembut darinya. Allah sedang berbisik kepada jiwamu bahwa cinta yang kamu perjuangkan itu bukan cinta yang Allah berkahi. Cinta sejati yang datang dari Allah tidak akan membuatmu merasa kehilangan jati diri. Ia tidak akan membuatmu kehilangan arah, apalagi menjauh dari Allah. Hubungan yang ditakdirkan akan memberikan ketenangan, meskipun ada rintangan. Ada rasa yakin, bukan keraguan yang menyiksa. Ada ketentraman, bukan kegelisahan yang membuatmu menangis dalam diam. Sebaliknya, jika setiap langkah terasa berat, setiap hari dihantui kecemasan, dan kamu terus-menerus merasa lelah secara emosional maupun spiritual, maka itu adalah tanda bahwa mungkin Allah sedang menyuruhmu untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti mencintai, karena cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Tapi berhenti mengejar sesuatu yang tidak pernah menenangkan hatimu, karena hati yang resah bukan ciri dari takdir yang tepat. Ada kalanya kita terlalu keras memperjuangkan seseorang, sampai kita lupa bahwa kita sedang melawan arus takdir. Kita pikir gelisah itu adalah ujian, padahal bisa saja itu adalah bentuk penolakan Allah terhadap sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dan perlu diingat, Allah tidak menolak sesuatu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Jika hatimu terus gelisah, mungkin sudah saatnya kamu mengubah pertanyaan dalam doamu. Bukan lagi, "Ya Allah, bagaimana caranya aku bisa bersama dia?" Tapi, "Ya Allah, jika dia bukan takdir terbaikku, maka tenangkan hatiku dan kuatkan aku untuk melepaskannya." Percayalah, hati yang tenang adalah karunia. Dan jika hubungan itu terus-menerus membuatmu kehilangan ketenangan, bisa jadi itu bukan jodoh yang Allah pilihkan, melainkan pelajaran hidup agar kamu mengenali apa arti cinta yang diridai. Tanda kedua, tidak ada restu dari orang tua atau orang-orang syalih di sekitarmu. Cinta bisa membuat seseorang lupa arah.
ketika hati sudah terpaut, kadang kita tidak lagi mampu melihat dengan jernih apakah hubungan ini baik untuk masa depan, atau justru sedang menyeret kita perlahan ke jurang penyesalan. Tapi Allah Maha Penyayang. Dia tak akan membiarkanmu sendirian dalam kebutaan cinta. Maka Dia hadirkan peringatan, bukan hanya lewat perasaan, tapi juga melalui suara-suara orang terdekat yang jujur mencintaimu. Salah satu tanda bahwa hubungan yang kamu kejar bukanlah takdirmu, adalah tidak adanya restu dari orang tua, keluarga, atau orang-orang syaleh yang kamu percaya kebijaksanaannya. Mungkin kamu pernah merasa kecewa ketika orang tua atau guru spiritualmu memberi nasihat yang tidak sesuai dengan harapanmu. Mereka bilang, "Saya tidak yakin dia orang yang tepat untukmu." Atau, "Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hati ini tidak tenang." Kamu mungkin menganggap mereka tidak mengerti, terlalu kolot, atau tidak mengenal pasanganmu sebaik kamu mengenalnya. Tapi sadarkah kamu, mereka adalah orang-orang yang Allah tempatkan untuk menjadi penjaga langkahmu. Doa dan restu mereka adalah bagian dari gerbang takdir yang diridai Allah. Jika restu itu tidak datang, bisa jadi Allah sedang menghalangi jalanmu dengan cara yang paling lembut dan penuh cinta, melalui orang-orang yang paling ingin kamu selamat. Dalam Islam, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Jika kamu bersikeras mengejar hubungan yang tak direstui, hati-hatilah. Kamu mungkin sedang menapaki jalan cinta yang penuh dosa dan kehampaan. Apalagi jika orang tua menolak bukan karena hawa nafsu, tapi karena pertimbangan agama, akhlak, atau masa depanmu yang lebih baik. Allah tidak hanya berbicara melalui Al-Quran atau mimpi. Kadang, tegurannya datang melalui lisan ibu yang menangis diam-diam, atau tatapan ayah yang berat ketika mendengar namanya, atau bahkan melalui guru ngaji yang hanya diam karena tahu nasihatnya mungkin akan diabaikan. Jangan abaikan sinyal itu. Karena bisa jadi kamu terlalu larut dalam perasaan, hingga kamu tidak bisa lagi membedakan antara cinta yang mendekatkanmu pada surga dan cinta yang membawamu menjauh darinya. Ingat, Allah tidak akan memberkahi hubungan yang dibangun dengan mengabaikan restu dan doa orang-orang syaleh. Tanpa restu, hubungan itu akan terasa berat, penuh rintangan, dan jauh dari keberkahan. Mungkin kamu bisa bahagia sebentar, tapi kebahagiaan yang tidak diridai tidak akan pernah bertahan lama. Kadang kita bertanya, kenapa hubungan ini sulit sekali? Padahal jawabannya sudah jelas, karena kamu memaksakan sesuatu yang Allah sudah beri tanda untuk dilepaskan. Berhentilah sejenak. Dengarkan mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Bisa jadi Allah sedang berbicara melalui mereka, mengingatkanmu dengan kasih sayangnya agar kamu tidak jatuh lebih dalam. Restu bukan sekadar formalitas. Ia adalah energi spiritual yang membuka pintu langit. Jika orang tuamu atau guru-guru syaleh tidak merasa tenang dengan hubungan itu, maka dengarkan dengan hati yang jernih. Allah tahu yang terbaik. Dan kadang, jawaban dari doa panjangmu tidak datang dari pasangan yang kamu cintai, tapi dari restu yang tidak kamu miliki. Tanda ketiga, terlalu banyak hambatan yang tak wajar. Setiap hubungan pasti diuji, karena cinta sejati tidak tumbuh dalam kenyamanan, tapi dalam ketangguhan dan keikhlasan menghadapi rintangan bersama. Namun, ada perbedaan besar antara ujian yang membentuk dan hambatan yang menjadi peringatan. Jika hubungan yang kamu perjuangkan dipenuhi masalah yang seolah tak pernah berhenti, salah paham terus-menerus, restu yang tak kunjung datang, jarak yang makin melebar, bahkan kejadian-kejadian yang terasa aneh dan melelahkan jiwa, maka berhati-hatilah. Bisa jadi, itu bukan sekadar ujian kesabaran, melainkan isyarat bahwa Allah ingin kamu berhenti. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, Surah Al-An'am, ayat 125. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk niscaya, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki tersesat, niscaya Allah menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ketika suatu jalan terasa terlalu sesak dan tidak memberi ruang untuk bernapas secara batin, bisa jadi Allah tidak menuliskan keberkahan di sana. Hati yang berat, langkah yang tersandung terus-menerus, hingga perasaan yang terus-menerus menuntut kesabaran ekstrem. Ini bukan cinta yang sehat, tapi tanda bahwa hatimu dipaksa untuk bertahan di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Kadang, kamu bertahan dengan dalih. Namanya juga cinta. Pasti butuh pengorbanan. Tapi pertanyaannya, apakah pengorbanan itu membawamu pada kedewasaan dan ketenangan? Atau justru makin menjauhkanmu dari jati diri dan dari Allah? Jika kamu sudah berdoa berkali-kali, sudah meminta petunjuk, tapi justru makin banyak masalah tak wajar yang muncul, bisa jadi itu adalah doa yang sedang dijawab oleh Allah. Bukan dengan iya, tapi dengan tidak ini, bukan dia. Ingatlah, Allah itu Maha Kuasa. Jika hubungan itu benar-benar ditakdirkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan yang mustahil pun bisa menjadi mudah. Namun, jika Allah berkali-kali menutup jalanmu secara halus, atau bahkan dengan kejadian yang mengguncang, itu bukan karena Allah tidak ingin kamu bahagia. Justru karena Allah tahu kebahagiaanmu yang sejati tidak ada di sana. Kamu mungkin tidak paham sekarang, tapi suatu hari nanti, ketika kamu sudah melepaskan dengan ikhlas, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, terima kasih karena tidak Kau izinkan aku terus mengejar yang bukan takdirku." Maka jangan hanya bertanya, "Kenapa ini sulit?" Tapi bertanyalah, apakah ini memang jalan yang Allah ingin aku tempuh? Karena terkadang, berhenti mengejar bukan berarti kamu gagal. Tapi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan di masa depan. Tanda keempat, kamu sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi Allah tetap menjauhkanmu darinya. Ini mungkin bagian paling sulit dalam perjalanan cinta dan ketakwaan kita. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan melibatkan Allah dalam setiap sujud dan air mata, namun tetap harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu menjauh, bukannya mendekat. Kamu sudah salat istikharah berkali-kali. Kamu sudah berdoa dengan hati yang hancur, menyebut namanya dalam setiap sujud, berharap Allah menyatukan kalian dalam takdir yang indah. Tapi semakin hari, yang terjadi justru sebaliknya. Hubungan makin dingin, komunikasi makin renggang, dan keadaan makin tak berpihak. Saat itu, hati kita bertanya, "Kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah melibatkanmu sejak awal? Kenapa engkau tetap menjauhkannya dariku?" Tapi disitulah letak cinta Allah yang sesungguhnya. Allah mendengar semua doa-doamu, bahkan yang tak pernah terucap. Allah melihat setiap air matamu, bahkan yang jatuh dalam diam. Tapi ingat, Allah menjawab doa tidak selalu dengan iya. Kadang jawabannya adalah tidak, karena Dia tahu sesuatu yang kita belum tahu. Allah berfirman dalam Quran, Surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin menurutmu dia yang terbaik, tapi Allah tahu apa yang terjadi setelah pernikahan. Allah tahu bagaimana akhir kisah kalian jika dipaksakan. Dan karena kasih sayangnya yang tak terbatas, Allah memilih untuk menjauhkanmu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu. Jangan kira doa-doamu sia-sia. Justru, mungkin karena doa-doa itulah Allah menjauhkanmu dari seseorang yang kamu kira akan membahagiakanmu, padahal justru akan menyiksamu batinmu di kemudian hari. Kamu
meminta seseorang yang kamu cinta. Tapi Allah ingin memberimu seseorang yang akan mencintaimu dengan cara yang benar, yang akan menuntunmu menuju surga, bukan hanya membuatmu terbuai di dunia. Dan inilah momen keimanan diuji. Apakah kamu siap menerima kenyataan yang pahit demi sesuatu yang lebih manis di masa depan? Apakah kamu rela melepaskan seseorang yang kamu cintai demi menunjukkan bahwa cintamu kepada Allah jauh lebih besar? Karena sejatinya, melepaskan bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari keikhlasan. Ikhlas bukan berarti tidak sedih, tapi kamu sadar bahwa cinta yang sejati adalah ketika kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku percaya pada pilihan-Mu. Jika bukan dia yang terbaik menurut-Mu, maka aku ikhlas. Gantikanlah dengan takdir yang jauh lebih baik darinya." Dan percayalah, saat kamu benar-benar menyerahkan hatimu pada Allah, Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Tidak selalu lebih tampan atau cantik, tapi pasti lebih menenangkan, lebih menuntun, dan lebih membawa keberkahan dalam hidupmu. Tanda kelima, kamu menjauh dari Allah karena hubungan itu. Cinta sejati seharusnya mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkanmu darinya. Namun, jika hubungan yang kamu jalani justru membuatmu lalai dalam ibadah, menjauh dari nilai-nilai Islam, dan melupakan tujuan hidup sebagai hamba, maka ini adalah tanda yang sangat jelas. Ada yang salah dalam hubungan tersebut. Mungkin awalnya kamu tidak sadar. Kamu merasa hubungan ini begitu istimewa. Kamu mengira dia adalah jawaban dari doamu. Tapi perlahan, kamu mulai berubah. Salatmu mulai tertunda. Zikirmu mulai jarang. Al-Quran mulai berdebu di rak. Dan doamu hanya berisi permintaan agar dia tidak pergi. Bukan lagi tentang ridha Allah. Tanpa kamu sadari, hatimu digeser dari posisi semestinya. Dari mencintai Allah di atas segalanya, menjadi mencintai makhluk yang fana, seolah-olah dia adalah segalanya. Padahal Allah telah memperingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Saat kamu mencintai seseorang lebih dari cintamu kepada Allah, maka hubungan itu akan kehilangan keberkahan. Bahkan bisa menjadi sebab utama kamu jatuh dalam kesedihan dan keterpurukan, karena cintamu tidak lagi terhubung dengan pemilik hati. Allah adalah Al-Wadud, Maha Mencintai. Cintanya sempurna, suci, dan penuh kasih sayang. Maka ketika kamu mulai mencintai seseorang hingga membuatmu lalai, Allah akan menarikmu kembali kepadanya. Tapi cara Allah menarikmu tidak selalu dengan kelembutan. Kadang, Allah mengizinkan hatimu dilukai, agar kamu tersadar bahwa kamu telah tersesat terlalu jauh dari cahayanya. Allah tidak ingin kehilanganmu. Dan ketika kamu terlanjur larut dalam hubungan yang menjauhkanmu darinya, Allah akan mengintervensi hidupmu. Entah dengan konflik, kehilangan, rasa sakit, atau keterpurukan yang membuatmu bersimpuh kembali di hadapannya. Saat kamu mulai sadar bahwa hubungan itu menjauhkanmu dari masjid, dari doa, dari ayat-ayat Al-Quran, dan dari zikir yang dulu menenangkan, itulah panggilan Allah yang paling halus, sekaligus paling dalam. Cinta yang tidak membawa kamu lebih dekat kepada Allah, bukan cinta yang diberkahi. Sebab jika cinta itu benar, kamu akan semakin kuat dalam ibadah. Kamu akan merasa damai karena Allah hadir dalam hubungan itu. Tapi jika yang kamu rasa justru kekosongan spiritual, kehampaan jiwa, dan kekacauan batin, maka jangan-jangan itu bukan cinta, tapi ujian yang harus kamu lepaskan. Allah mencintaimu lebih dari siapapun. Maka ketika seseorang mulai mencuri hatimu dari Allah, Dia akan membawamu kembali, meski harus dengan air mata. Itu bukan hukuman,
tapi bentuk cintanya yang paling dalam. Kadang Allah merenggut sesuatu dari genggamanmu, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Hubungan yang tidak hanya membuatmu bahagia di dunia, tapi juga menuntunmu pada keselamatan di akhirat. Jika sebuah hubungan menjauhkanmu dari Allah, maka tak ada keraguan. Itu bukan takdir yang harus kamu kejar. Itu adalah panggilan untuk pulang. Pulang ke jalan yang diridhoinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Bukan pula tanda bahwa cintamu sia-sia. Kadang, justru melepaskan adalah bentuk tertinggi dari ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Karena dalam hidup ini, kita tidak selalu harus memperjuangkan apa yang kita inginkan. Tapi kita diajarkan untuk menerima apa yang Allah kehendaki. Meski itu berlawanan dengan harapan kita. Jika Allah menyuruhmu berhenti, jangan merasa ditolak. Itu bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Berhenti mengejar bukan akhir dari cinta. Justru itulah awal dari keikhlasan sejati. Dan dari keikhlasan itulah pintu-pintu takdir yang lebih indah akan terbuka. Takdir yang bukan hanya membawa bahagia, tapi juga menumbuhkan jiwa, menguatkan iman, dan mempertemukanmu dengan cinta yang diridhoi olehnya. Jangan takut kehilangan sesuatu demi Allah, karena apapun yang kamu lepaskan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik pada waktu yang paling tepat. Semoga Allah selalu meneguhkan hati kita untuk berani berhenti mengejar yang tak ditakdirkan dan berserah pada cinta yang tak pernah salah. Cinta Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.